Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Video kali ini adalah tutorial bagaimana membackup dan merestore database JIBAS Education Community ya, untuk satu sekolah ya, satu yayasan. Ini kebetulan ada dua departemen, yaitu SMP dan SMA, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, untuk membackup dan merestorenya, Bapak dan Ibu perlu mendownload terlebih dahulu aplikasi tambahannya ya, namanya JIBAS Backup Restore. Silahkan Bapak dan Ibu ke alamat websitenya ya, ke JIBAS Backup, ke jibas.net-nya ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Silahkan lakukan pencarian, ketikkan kata JIBAS. Klik nama websitenya jibas.net. Nanti Bapak dan Ibu klik download. Di sini di aplikasi utama, adanya di aplikasi utama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu scroll ke bawah, cari JIBAS Backup Restore. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu klik. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama ya. Silakan Bapak Ibu masukkan nama Bapak dan Ibu, kemudian alamat email ya. Kemudian nama institusi ya, nama sekolah boleh ya. Kalau sudah, Bapak Ibu klik simpan. Oke, nah scroll kembali ke bawah Bapak dan Ibu. Tadi warnanya abu, sekarang sudah mulai biru gitu kan. Di sini versinya sudah versi 9.0 ya, yang di-upload oleh tim pengembang itu 22 November 2022. Sudah diunduh oleh 32.133 kali gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, ini karena sudah biru berarti kita sudah bisa download ya. Tinggal klik saja, maka itu otomatis nanti filenya akan tersimpan di file download ya, sesuai dengan default komputer Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah Bapak dan Ibu, kita ini minimize saja ya. Kita minimize karena saya sudah download Bapak Ibu. Kita menuju ke file download. Kemudian di sini ada, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang versi 9. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silahkan ekstrak ya. Karena saya sudah ekstrak, berarti ada di sini foldernya, folder hasil ekstraknya. Nah, di sini ada installernya. Klik install Bapak Ibu ya. Klik install. Klik next saja Bapak Ibu ya di sini. Biar lebih cepat, kita tunggu. Klik yes. Nah, ini sudah selesai. Klik close Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini sudah terinstall, kita cari hasil installnya. Boleh lewat sini Bapak Ibu ya. Di sini ada JIBAS. Nah itu, nah ini yang barusan diinstal ya, JIBAS Backup Restore. Bapak Ibu tinggal klik saja 2 kali atau run as administrator juga boleh. Kita tunggu. Klik yes. Nah Bapak Ibu, klik login ya, klik login. Kata kuncinya kalau belum diubah bawaan dari JIBAS-nya, langsung saja klik login. Di sini ada tulisan backup sekarang. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, kemudian klik OK. Oke. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sedang proses backup. Kita sedang proses backup sampai selesai ya.
backup Bapak Ibu lakukan minimal sehari sekali ya, atau 2 hari sekali begitu. Khawatir ada teman-teman guru yang melakukan penginputan data gitu ya. Ini Bapak Ibu sudah berhasil ya, ada tulisan berhasil, klik tutup di sini. Nah, kalau sudah tutup, kita log out saja dulu Bapak Ibu ya. Log out dulu, kemudian kita close. Di sini ada notifikasi, klik OK ya. Sorry, belum berhasil. Kemudian Bapak dan Ibu, kita cari hasil backup tadi itu ada di mana filenya gitu ya. Nah, hasil backup tadi Bapak Ibu itu ada di C. Bapak Ibu ke C ya. Kemudian ada di program file dalam kurung X86. Kemudian Bapak Ibu cari folder namanya YIM, Yayasan Indonesia Membaca di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu klik saja buka. Di sini ada backup 1, 2, 3. Ini folder tempat menyimpan backupan. Kita cari filenya. Oh ya, kita cari di folder tanggal 3 bulan 1 2023 jam 10 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu filenya, hanya file ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa copy ya, copy, simpan ke drive lain. Saya akan menyimpannya di sekolah pemilik dari database ya, kebetulan di sini. Nah, saya simpan di sini. Kemudian jangan lupa ingat tanggal 3 bulan Januari 2003 jam 10. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau memang mengganggu bisa Bapak Ibu di delete saja ya. Jadi yang jam 10 Bapak Ibu ya, kita simpan di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, karena kita ingin merestore, saya akan menginstall dulu aplikasi JIBAS utamanya yang ini Bapak Ibu ya, supaya nanti saya install ulang, database-nya masih kosong, kemudian saya coba restore kembali. Oke. Karena ini di komputer yang sama, saya harus uninstall aplikasi utamanya Bapak Ibu ya. Oke. Cari program file Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan cari sistem informasi sekolah. Nah, ini ya. Kemudian uninstall ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada notifikasi, apakah Anda yakin akan meremove sistem informasi sekolah JIBAS versi 28.0 dan seluruh komponennya ya. Klik saja yes Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tunggu, sedang uninstall. Nah, di sini kemudian apakah Anda yakin akan menghapus basis data aplikasi ini? Dalam kurung ada yes dan no ya, y dan n. Bapak Ibu ketikkan y, kemudian enter ya. Nah, kita tunggu, ini sedang menghapus aplikasi utama. Ini proses penghentiannya sudah berhasil ya. Ini sedang menghapus database-nya gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu sampai proses uninstall aplikasi dan database-nya berhasil.
agak lama, databasenya sudah cukup banyak Bapak Ibu. Data guru, data siswa itu ya. Jadi kita tunggu sampai proses penghapusan aplikasi dan juga database ya, berhasil dengan baik ya. Sambil nunggu Bapak Ibu, kita minum teh hangat dulu ya, atau kopi silahkan. Oke. Ya, sebentar lagi akan selesai proses penghapusan aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu ada notifikasi Sistem Informasi Sekolah JIBAS versi 28.0 telah sukses di remove ya dari komputer Anda. Oke, klik. Oke, Bapak dan Ibu ya. Perhatikan Bapak dan Ibu, di sini shortcutnya sudah tidak ada ya. Shortcut sudah tidak ada. Ini artinya sudah tidak ada lagi aplikasi utama JIBAS Education Community. Nah, langkah berikutnya Bapak dan Ibu untuk merestore, kita perlu menginstal ulang aplikasi JIBAS Education Community-nya. Langkahnya, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki file yang sudah di-download, Bapak dan Ibu silahkan kembali ke websitenya JIBAS yang ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal diklik saja tombol yang berwarna biru. Ini sudah versi 28 yang diupload tanggal 22 November 2002 ya. Kemudian di sini ada versi 64 bit dan 32 bit. Ini silahkan disesuaikan dengan komputer Bapak dan Ibu ya. Windows-nya Windows berapa? 64 bit atau 32. Kemudian di sini ada keterangan ini sudah di download sebanyak 94.934 kali begitu ya. Bapak Ibu tinggal klik download ya seperti biasa ya. Kemudian nanti Bapak Ibu klik install. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba proses download. Oke.
Ini nanti bentuknya file exe ya Bapak Ibu, bukan zip ya, bukan dalam folder zip. Jadi sudah file exe Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi diekstrak ya. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Videonya cukup agak lama, biar tuntas Bapak Ibu ya, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal ya. Ini sebenarnya dalam video sebelumnya sudah ada Bapak Ibu ya, tapi karena ini biar lengkap aja, kita coba minimize Bapak Ibu ya. Apakah sudah ada di file download, di folder download maksud saya. Ini sudah ada. Ini Bapak Ibu sudah ada nih ya. Tinggal klik saja, klik kanan. Tuh. Oke. Tinggal yes saja. Tunggu Bapak dan Ibu beberapa saat ya. Tinggal klik lanjut. Saya setuju. Nah Bapak Ibu, ini adalah sedang proses instalasi. Pada tahap ini Bapak Ibu jangan diganggu ya. Biarkan sampai selesai ya. Biar tidak error, proses instalasinya biar komplit, biar tuntas begitu ya. Kita tunggu Bung instalasinya, biar nanti Bapak Ibu paham bahwa setelah instalasi ulang itu database-nya betul-betul kosong gitu ya, kosong begitu ya. Baru nanti kita restore dari database yang sudah kita backup tadi itu. Proses backup restore ini ya, sambil nunggu proses instalasi, ini cukup mudah dipahami oleh pemula ya, tidak ribet ya, user friendly lah begitu ya, bagi apa teman-teman yang baru pertama kali menginstal, membackup dan restore, ini sangat mudah dipahami ya, tidak ribet Bapak Ibu. Ini agak lama Bapak Ibu karena Jibas ini berkembang ya, terus dikembangkan, sehingga ada proses penambahan tabel-tabel untuk model-model tertentu ya. Awalnya tidak selengkap ini Bapak Ibu ya, pertama kali dikembangkan oleh tim pengembang dari Jibas itu tidak selengkap ini, tapi sekarang waduh sudah luar biasa ya. Dulu ada pengiriman data itu hanya lewat Jibas SMS gitu, sekarang sudah pakai email ya, ada yang pakai WA, Telegram gitu kan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya rasa. Kemudian ada Jibas untuk tes ya, CBE, Computer Based Exam ya. Jadi aplikasi ini sudah bisa dipakai juga nanti untuk tes berbasis komputer ya. Nah, sehingga ya itu tadi ketika kita coba install ulang yang terbaru ini cukup agak lama ya, tapi tidak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa, yang penting teman-teman paham gitu ya, sabar menunggu sampai tuntas, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua juga Bapak Ibu, kalau ini diinstal di komputer yang standar minimum gitu kan, dengan RAM 8GB ini jauh lebih cepat. Ini komputer saya komputer lama gitu ya, masih betul-betul sangat lama itu. Jadi ya itu tadi lah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sekolah Bapak dan Ibu sudah memiliki komputer server yang qualified sehingga membantu pendokumentasian
aktivitas yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, mulai dari guru, tata usaha, perpustakaan gitu ya, pustakawan gitu yang mengelola perpustakaan, atau juga keuangan, kemudian aktivitas siswa ya. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu ya itu modulnya. Bapak Ibu, nanti kalau videonya sudah jadi ini boleh di skip ya. Kalau terlalu lama skip saja. Tapi karena ini kalau saya stop itu akan error ya. Jadi saya tunggu ya. Yang penting tuntas ya, videonya tuntas gitu. Sudah mau hampir setengahnya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala, karena kalau error itu harus install ulang gitu ya. Dari awal lagi. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya. Sampai tuntas.
ada backsound teman-teman pengamen Bapak Ibu ya. Kita nikmati saja Bapak Ibu ya. Kalau kedengaran tidak apa-apa ya. Ini proses ekstraksi berkas ya, yang tadinya dalam format zip menjadi format-format atau folder-folder unzip ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali berkas yang harus diekstrak. Ada akademik keuangan dan segala macamnya. Di akademik juga nanti banyak sekali file yang harus diekstrak. Itu ada file PPDB, file referensi ya, ada file guru dan pelajaran gitu. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Aplikasi yang sangat luar biasa, sangat membantu sekolah Bapak dan Ibu ya, yayasan-yayasan Bapak dan Ibu yang punya departemen lebih dari satu, mulai SD, SMP, SMA, SMK. Ini sangat membantu sekali karena ini terintegrasi ya, antar departemen begitu. Misalnya satu orang guru ngajar di tingkat SMP, dia juga bisa diambil untuk ngajar di SMK gitu kan. Jadi tanpa menginstal ulang lagi untuk yang SMA gitu ya. Jadi langsung terintegrasi. Kemudian nanti keuangan juga ini sama Bapak Ibu, nanti ada keuangan untuk tingkat SMP, SMA ya kalau itu ya, karena berbeda kalau itu. Tapi orang-orang yang akan mengolahnya itu bisa ditambahkan dari dari kepegawaian gitu kan. Jadi pegawaian di satu yayasan misalnya ada 30, yang 30 ini nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu penginputan atau pengelolaan data-data bidang lain gitu ya, bidang keuangan, perpustakaan dan sebagainya. Makanya pada saat proses instalasi ini filenya atau berkasnya cukup banyak gitu kan, diekstrak dulu baru nanti dibuat tabel-tabelnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sambil nunggu saya jelaskan sedikit begitu. Kemudian juga aplikasi ini digunakan tidak standalone tapi bisa dalam bentuk jaringan ya, jaringan lokal maupun jaringan yang full online itu bisa ya di-online-kan. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya belum mampu untuk mengonline-kan, atau memang karena ada satu hal yang memang tidak harus di-online-kan begitu, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan yang offline saja gitu. Ya, sudah hampir 80% kelihatannya untuk ekstrak berkas Bapak Ibu. Selain itu, manajemen pengguna juga sangat mudah ya. Manajemen pengguna juga sangat mudah. Jadi kita bisa mengelola pengguna, guru, staf tata usaha untuk ditempatkan di mana gitu. Jadi ketika ada pergantian misalnya
si Bapak A awal di tahun ini adalah kurikulum, kemudian di tahun depan itu sudah tidak kurikulum, pindah misalnya ke kesiswaan gitu, diganti dengan guru yang lain. Itu tinggal nanti di ini saja gitu kan, di delete saja Bapak si A, ganti dengan Bapak si B gitu. Itu mudah sekali Bapak Ibu ya, luar biasa. Dan yang terpenting adalah pendokumentasian digital ini, waduh sangat cepat gitu ya, sangat cepat, sangat membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan untuk melakukan monitoring gitu ya. Misalnya monitoring keterlaksanaan kurikulum, apakah kurikulum terlaksana, misalnya dari sisi pendokumentasian penilaiannya ya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu Bapak Ibu itu bisa dimonitoring lewat aplikasi ini gitu kan, dilihat tanpa perlu misalnya mencetak gitu kan, cukuplah dilihat saja gitu ya, apakah rekan-rekan guru sudah melakukan pendokumentasian dengan lengkap tidak, sesuai dengan panduan kurikulum. Jadi dalamnya standar isinya ya, kemudian panduan penilaiannya, itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, untuk proses ekstraksi berkas sudah selesai. Ini sedang memasang web server gitu kan. Nah, kita pasang web server. Di sini ini bagian penting Bapak Ibu. Tolong jangan di ini ya. Jangan diganggu gitu. Nah, tadi ada ini ada sedikit kesalahan, dia restart ya. Jangan diganggu di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sedang start web servernya yang SAM-nya itu sedang starting gitu kan, untuk mengeksekusi berkas-berkas yang tadi. Nah, ini sedang database, mengaktifkan database, sedang melayani database ya, servernya sedang melayani database. Jangan diganggu. Di sini bagian penting 6 langkah, 4 yang sudah di sini Bapak Ibu ya. Ada 6 langkah di sini. Ini ada langkah keempat. Mudah-mudahan selesai sampai dengan langkah ke-6. Ini langkah kelima, yaitu mengatur konfigurasi database Bapak Ibu ya. Nah. Oke. Start stopnya sudah oke. Ini langkah ke-6, membuat basis data dan tabel-tabel JIBAS ya. Langkah ke-6 di sini, pembuatan ini jangan sampai diganggu ya, seperti itu Pak dan Ibu ya. Oke, mangga Ibu dibuka Bu, tadi kunci mangga kelebet. Ayah dilebet. Iya sudah, sudah. Oh. Tunggu sebentar lagi Bapak Ibu ya. Ini sedang dibuat password. Oke, langkah ke-6 ini langkah terakhir Bapak Ibu. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Di sini ada peringatan, jangan tutup jendela ini selama instalasi berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu, di atas ada JIBAS, Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah, kepanjangannya. Hak ciptanya adalah milik JIBAS yang di 2009. Yayasan Indonesia Membaca ya. Nah, ini adalah alamat websitenya jibas.net Bapak dan Ibu ya. Karena ini yayasan ya, jadi fitur utamanya lifetime Bapak Ibu ya, luar biasa ini lifetime ya. Kecuali fitur-fitur lain yang memang memerlukan anggaran gitu ya. Tapi fitur utamanya, dengan menggunakan fitur utama saja udah sangat luar biasa. Kita diberikan anugerah luar biasa kepada Yayasan Indonesia Membaca ya, luar biasa Bapak Ibu, memberikan kontribusi luar biasa untuk pendidikan. Ini patut berterima kasih kepada Yayasan Indonesia Membaca ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu.
Oke, mohon maaf jika ada gangguan-gangguan lain karena ini saya sedang di Bandung. Ada saudara yang datang begitu. Kalau ditutup dari awal lagi ada cukup ini ya. Kata nanti dipotong-potong lah gitu Bapak Ibu ya. Nanti dipotong-potong ada yang bukan gangguan ya. Kita atau sambil jalan aja lah sebagai seninya ya membuat video. Oke, ini adalah langkah ke-6 atau langkah terakhir Bapak Ibu, proses instalasi ya. Kalau untuk shortcutnya sebenarnya Bapak Ibu sudah terbentuk ya. Tapi ini adalah bagian penting karena ini adalah proses pembuatan basis data dan tabel-tabelnya ya. Data dasarnya dan tabel-tabel JBus Bapak Ibu. Jadi ini sangat luar biasa. Kita tunggu untuk hasil yang maksimal Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai jendela ini tertutup sendirinya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, sebenarnya proses ini sudah ada di video 2 atau 3 ya kalau tidak salah, atau di video sebelumnya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa skip ya. Bisa skip. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa proses instalasi di sini harus sampai tuntas gitu. Oke. Lama ya, mudah-mudahan nanti kalau di komputer Bapak dan Ibu yang speknya bagus itu jauh lebih cepat ya. Ini spek komputer saya yang sangat rendah. Oke, Bapak Ibu belum juga ya. Waduh, agak lama juga nih. Ya, mangga. Silakan sambil minum teh hangat atau kopi panas agar tidak suntuk.
menunggu proses instalasi selesai. Nah, Bapak Ibu, barusan sudah selesai ya. Jadi Bapak dan Ibu klik selesai. Nanti bisa langsung jalankan sistem informasi sekolah. Buka berkas readme ya, buka berkas untuk membaca apa yang ada di dalam berkas tersebut. Kita klik selesai Bapak Ibu ya. Oke. Oh, ternyata masih ada sedikit ya Bapak ya. Harusnya udah selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu ya di sini ada semacam kualifikasi ya. Di sini kebutuhan sistem untuk production server yang digunakan khusus untuk JBoss yaitu prosesor Intel i3 ya. i3 atau lebih, RAM 8GB atau lebih, harddisk 1 tera ya, 1 tera 7200 rpm. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya, kalau sudah punya komputer seperti ini. Dan yang lainnya ini Bapak Ibu nanti bisa di ini ya, sistem operasinya itu bisa menggunakan Windows 7, 8, 10 atau lebih, Linux varian Debian Ubuntu, Mint, dan Linux varian Red Hat RHL atau CentOS, ClearOS dan sebagainya. Dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Ini silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya, spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian Bapak dari sini ada konfigurasi widget. Di sini untuk mengganti nama sekolah silahkan di sini misalnya ganti dengan nama sekolah Bapak dan Ibu ya. Ini bisa diedit. Kemudian nanti yayasan ganti dengan dinas pendidikan kalau memang itu ada di bawah naungan. Kalau yayasan tetap saja. Kemudian alamat juga silahkan. Bapak dan Ibu di sini saya tidak mengganti ya, langsung saya tutup saja biar cepat begitu ya. Nah Bapak dan Ibu, kita minimize. Nah sekarang ini sudah muncul Bapak Ibu ya, berarti instalasi JBoss aplikasi utamanya Education Community-nya sudah berhasil. Kita coba Bapak Ibu masuk ke JBoss Education Community-nya. Oke. Agak lambat ini membukanya Bapak Ibu ya. Aduh komputernya. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu ya, yang penting tuntas ini videonya supaya Bapak dan Ibu bisa membackup dan restore ya. Atau saya off-kan karena tidak perlu internet ya. Khawatirnya ini memperlambat begitu. Oh tidak ya, saya sudah klik berapa kali ini, jadi 3 kali ya. Tidak sabar menunggu jadinya begini. Kita tutup saja Bapak Ibu ya, tab-tab yang tidak digunakan, cukup satu saja. Oke. Oh sorry Bapak Ibu, ini yang JBoss.net ya, kita tutup dulu. Oke. Ini pakai hotspot agak lambat Bapak Ibu, bukan lambat lagi, sangat lambat. Saya disconnect dulu Bapak Ibu ya. Saya disconnect, mohon maaf Bapak Ibu, sangat lambat. Oke. Nah tadi sudah kebuka Bapak Ibu.
Oh, ini belum mati ya. Nah, Bapak Ibu sudah kebuka ya. Oke, kita cek datanya melalui akademik aja dulu Bapak Ibu ya. Kita cek data ini apakah betul-betul kosong. Nah ya, sebelum kita restore, karena hari ini kita akan restore ya. Masukkan passwordnya, username-nya Jibas, password kecil semua ya Bapak Ibu ya. S-nya 2 seperti di video sebelumnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sudah login sebagai super admin. Bapak Ibu, kita lihat pegawai. Bapak Ibu, pegawainya kan ini baru ada sampel satu bawaannya ya. Bawaannya dari aplikasi Jibas. Ini artinya masih kosong database-nya, belum database yang tadi. Nah, sekarang ini saya tidak akan keluar, tapi saya akan langsung restore. Ya, kita minimize dulu Bapak Ibu. Kemudian kita hidupkan kembali Jibas backup-nya. Jibas backup restore-nya ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Oke, kita yes. Nah, sudah Bapak Ibu ya, klik login. Oh, ini 2 kali saya tadi. 2 kali ya. Saya tutup satu deh. Klik login. Kemudian klik login lagi. Nah, restore dari file Bapak Ibu. Ya. Sama ya. Klik restore titik 3 ini. Klik, kemudian kita cari. Tadi saya simpan di SMP Yayasan Darul Abror. Nah, yang ini. Karena ini database-nya ya, saya simpan di folder ini. Nah, ini yang terakhir, tanggal 3 jam 10 yang tadi, yang di backup. Klik open ya, kemudian langsung restore dari file. Klik restore dari file. Oke, klik mulai. Nah, ini adalah proses restore database yang sudah Bapak Ibu backup sebelumnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu. Iya, waduh. Cukup lama Pak Ibu ya, kita tunggu saja. Mohon maaf kalau di backsoundnya ada suara menawarkan cuanki ya. Bakso khas Bandung, cuanki. Dapat cuan dengan cara jalan kaki gitu katanya ya. Itu cuanki katanya gitu. Benar tidaknya walau alam mereka yang paham. Jadi kalau ingin dapat cuan kita harus jalan kaki. Filosofinya kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita mau dapat penghasilan mungkin harus bekerja gitu ya. Intermezzo aja Bapak Ibu ya, biar tidak bete menunggu restoring database ya. Menunggu restoring database di sini. Sama ini seperti tadi, jangan diganggu ya. Kalau diganggu akan error. Wah, cukup lama nih videonya nanti, tapi nanti Pak Ibu silahkan skip saja ya untuk bagian-bagian yang tidak pentingnya.
kalau saya tidak sempat nanti potong-potongnya ya. Saya berharap sekolah-sekolah mencobanya ya, apalagi untuk Kabupaten Tangerang ya. Kalau ada kalau ada minat untuk mencobanya silahkan sendiri ya. Kalau tidak bisa boleh konsultasi dengan saya atau panggil saya. Promosi Bapak Ibu ya. Promosi, ada beberapa sekolah yang sudah memulai merintis gitu ya, dan mereka sangat tertarik. Waduh, Pak, ini luar biasa katanya, tapi ya perlu praktek ya. Kalau masalah-masalah teknologi ini, kadang-kadang kita tidak cukup dengan hanya membaca teori, tapi haruslah praktik ya. Karena yaitu tadi, ini adalah keterampilan praktis gitu ya, keterampilan praktis. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apakah mau selesai atau mau berapa menit lagi? Beberapa minggu yang lalu saya coba ini restore di komputer satu lagi yang di rumah ya. Bukan di laptop ini, dengan speknya cukup mumpuni, itu cepat sekali gitu ya, cukup cepat sekali proses instalasi, proses backup, proses restore ketika diakses oleh klien gitu ya, oleh komputer klien, itu cepat Bapak Ibu ya. Tapi ini saya menggunakan laptop yang speknya sangat rendah.
Waduh, cukup lama ya teman-teman. Membuat kesel ya. Waduh, saya ingin sampai ada notifikasi bahwa restoring database berhasil dan ditutup. Begitu, kemudian nanti kita refresh apakah betul-betul database itu sudah pindah ke aplikasi yang baru diinstal, ke aplikasi utama ya. Seperti itu Bapak dan Ibu sebenarnya gitu. Ini saya kemarin komputernya install Windows 10 ya, lambat ya karena banyak sekali proteknya. Kalau di Windows 7 komputer seperti ini cepat nih. Oke, mudah-mudahan dapat rezeki ke depannya, bisa beli komputer yang bagus atau ada yang ngasih begitu. Ngarep.com. Ngarep.com. Oke. Nah Bapak Ibu, ini ada notifikasi bahwa restore database sudah berhasil. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah klik tutup, kemudian log out dari aplikasi database backup restore, kemudian tadi sudah dibuka ya, ini di minimize. Nah kita refresh Bapak Ibu ya, kita refresh, kemudian kita buka kepegawaian. Ini Bapak Ibu ya, alhamdulillah ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Database yang tadi di backup sudah kembali dimasukkan ke aplikasi yang baru diinstal. Itu Bapak dan Ibu proses penggunaan aplikasi tambahan JBus Backup Restore ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf videonya agak panjang karena proses instalasi pada komputer yang tidak maksimal itu kadang-kadang membuat keterlambatan. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Ini adalah video ke-9 kalau tidak salah pada channel saya, khususnya channel tutorial JBus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.